dosa kita dari melalui proses penyalibannya itu. Kemudian dari Matius 27 ayatnya 27 sampai 31 itu eh, itu langsung menjelaskan terkait peristiwa penyaliban dari Tuhan Yesus. Terutama di ayat yang ke-29 em, di sini lebih ditekankan juga terkait dengan mahkota duri seperti tema Paskah kita tahun ini terkait eh, Yesus yang menggunakan mahkota duri. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga eh, nanti di sini teman-teman PKK saat membaca ayat itu bisa digilir ke em, adik-adik ke adik-adik anggota kelompok kecilnya nanti supaya semua anggota anggota small groupnya itu bisa mengikuti saat teduhnya. Jadi lanjut untuk yang pertama itu di sini teman-teman PKK tanyakan kepada AKK-nya yang untuk pertanyaan pertama itu menurut Anda apakah arti dari mahkota dan duri? Jadi eh, jadi di sini karena kan em, tema kita terkait dengan mahkota duri. Jadi untuk itu sebelumnya kita menjelaskan atau mendefinisikan dari mahkota duri itu sendiri. Jadi di sini teman-teman tanyakan ke anggota small groupnya terkait menurutnya itu menurut pendapat pribadinya secara umum apa itu mahkota dan apa itu duri. Misalnya mahkota itu dia lebih menjelaskan terkait eh, misalnya kayak terkait kekayaan, kerajaan mungkin atau tentang pemerintahan terkait raja seperti itu secara umum nanti em, nanti teman-teman juga lebih bukakan itu terkait definisi mahkota secara umum. Selanjutnya untuk definisi dari duri. Jadi definisi duri secara umum mungkin itu bisa dijelaskan kayak duri itu duri itu misalnya sesuatu yang tidak baik, uh, sesuatu yang menyakitkan misalnya. Terus misalnya kalau misalnya teman-teman juga mau menjelaskan dari sisi Alkitab, jadi dari sisi Alkitab, kalau dari Alkitab itu dijelaskan bahwa duri ini merupakan simbolis dari akibat dari suatu dosa. Misalnya dari kejadian pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tanah itu dikutuk dan uh, di situ dikatakan tanah dikutuk dan semak duri dan rumput rumput duri itu akan dihasilkan tanah bagi manusia. Jadi di sini duri dimaknai sebagai hukuman atau akibat dari dosa manusia. Duri juga ini dari Alkitab itu diartikan sebagai kutuk dosa manusia atas uh, manusia itu sendiri. Ya. Kemudian makna mahkota duri. Untuk pertanyaan yang kedua itu untuk makna mahkota duri. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya definisi mahkota dan definisi duri secara umum. Kemudian kita gabungkan kata ini menjadi mahkota duri. Tapi di sini kita lebih merujuk kepada mahkota duri yang dipakai oleh Yesus dalam proses penyaliban. Jadi di sini untuk mahkota duri yang dikenakan Tuhan Yesus, nanti juga teman-teman tanyakan kepada AKK-nya, mungkin dari AKK-nya itu akan ada berbagai jawaban. Uh, jadi di sini untuk jawabannya itu sebenarnya tidak ada yang salah karena itu tergantung dari pendapat masing-masing. Mungkin bisa dibenarkan saja kalau
Nanti teman-teman akan jelaskan terkait makna dari mahkota duri. Jadi makna mahkota duri itu sebenarnya mahkota duri yang dikenakan Yesus ini merupakan ejekan atau uh, iya ejekan atau olok-olok dari uh, orang Romawi yang mengolok-olok Yesus sebagai raja orang Yahudi. Karena seperti yang dijelaskan tadi, kalau mahkota itu melambangkan kehormatan, kemuliaan, kekuasaan, dan kerajaan, atau sebenarnya mahkota itu harusnya yang dipakai oleh orang yang pantas menggunakan mahkota, itu orang yang kayak keturunan kerajaan, uh, raja yang memiliki kehormatan. Nah, di sini Yesus menggunakan mahkota duri karena orang Yunani atau orang Romawi yang pada waktu itu ingin menunjukkan bahwa Yesus ini tidak layak sebagai raja. Jadi dia uh, memberikan ini sebagai ejekan atau mengolok-olok pada waktu itu. Namun di balik uh, ya jadi untuk mengolok kemudian juga seperti duri, duri kan seperti yang dijelaskan tadi itu melambangkan um, kutuk dan dosa. Nah di sini Yesus menanggung itu. Jadi Tuhan Yesus dia menanggung duri di sini menyakitkan. Berarti Yesus menanggung rasa sakit yang dan penyiksaan dari mahkota duri itu. Kemudian di sini mahkota duri ini dikenakan di kepala Yesus, yang mana um, Tuhan Yesus itu merasakan bukan hanya sakit dari fisiknya, tapi juga emosional dan spiritualnya, karena melalui mahkota duri ini Tuhan Yesus itu uh, tidak hanya di tidak hanya melalui fisiknya, tapi juga dihina, direndahkan, dan diolok-olok atau diejek melalui mahkota duri ini. Selain itu, mahkota duri juga ini dimaknai sebagai Yesus yang merupakan raja atas segala raja yang rela berkorban. Jadi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus yang sebagai raja Tuhan, dia rela berkorban untuk kita, dia mau melayani kita dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Jadi kalau mau disimpulkan secara umum untuk makna mahkota duri, itu melambangkan kasih Yesus yang begitu besar untuk menanggung dosa kita dan kutuk dan mengalahkan kutuk dosa kita sebagai umat manusia. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 3, mengapa Yesus memakai mahkota duri? Jadi di sini kurang lebih hampir sama penjelasannya dengan nomor 2, tapi di sini alasannya itu mengapa Yesus ini harus mengenakan mahkota duri. Jadi kan kalau untuk dalam di dunia raja, ya seorang raja yang menggunakan mahkota itu menuntut hormat. Jadi kita harus menghormati raja. Uh, ya, jadi raja itu menuntut kehormatan, menuntut kekuasaan dan kemuliaan. Nah, sedangkan Yesus melalui proses penyalibannya dan penggunaan mahkota durinya ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah ini berbanding terbalik dengan kerajaan yang ada di dunia. Uh, yang mana Tuhan Yesus itu lebih mengajarkan kita untuk kerendahan hati, uh, kemudian uh, berkorban. Selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa mahkota dur ini dikenakan di kepala Yesus, yang mana kepala ini melambangkan pusat pemikiran, identitas, dan kemuliaan seseorang. Sedangkan di sini Yesus menggunakan mahkota duri yang melambangkan kehinaan atau ejekan kepada Yesus, dan Tuhan Yesus ini rela untuk menggunakan mahkota duri di kepalanya. Jadi Yesus ini mau menanggung rasa malu, penghinaan,
supaya kita sebagai terus, ya jadi saya izin lanjutkan. Jadi terkait mengapa Yesus ini harus menggunakan mahkota duri. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau Yesus ini harus menggunakan mahkota duri karena mahkota duri seperti dijelaskan sebenarnya mahkota melambangkan kemuliaan. Nah, Yesus memaknai mahkota duri ini uh, karena Yesus ingin menanggung dosa-dosa kita. Jadi Yesus memakai mahkota duri supaya kita menerima mahkota kehidupan. Jadi dengan Tuhan Yesus menggunakan mahkota duri, Tuhan ingin mengubah mahkota duri menjadi mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan yang akan kita terima nantinya dengan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Yesus juga harus menggunakan mahkota duri karena melalui mahkota duri ini Yesus dipermalukan supaya kita supaya kita dimuliakan dalam kasih-Nya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah untuk mengubahkan kita. Jadi supaya kita
dimuliakan melalui kasih-Nya dengan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, mahkota duri apa yang sedang Anda alami saat ini dan ceritakan pengalaman Anda. Jadi di sini teman-teman PKK itu menanyakan ke anggota small grupnya terkait mahkota duri apa yang dialami saat ini. Yang mana di sini mahkota duri ini kita maknai sebagai em, penderitaan kah atau penderitaan atau masalah atau kayak tekanan yang dialami saat ini. Jadi di sini nanti usahakan teman-teman kakak bisa membukakan ke AKK-nya supaya AKK-nya bisa terbuka untuk menceritakan pengalamannya terkait eh, mahkota duri mahkota duri yang dialami saat ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk renungannya, kemudian kita lanjut untuk renungannya. Jadi untuk di paragraf yang pertama, paragraf yang pertama ini kurang lebih dia menjelaskan terkait pertanyaan nomor satu dan nomor dua tadi terkait makna dari mahkota duri. Jadi di sini di ya paragraf pertama ini dijelaskan terkait mahkota-mahkota secara umum yang kita maknai di dunia seperti kemuliaan, kehormatan, kekuasaan. Kemudian dijelaskan juga kalau mahkota yang dikenakan Yesus ini merupakan simbol penghinaan, penderitaan, dan siksaan yang eh, dialami oleh Yesus sebagai eh, kutuk atau akibat dari dosa kita. Jadi Yesus menggunakan mahkota duri karena Tuhan ingin menggantikan kita yang harusnya kita yang disiksa, kita yang dihukum, tapi Tuhan mau mengambil tempat kita dan mengalami penderitaan dan penghinaan serta siksaan melalui proses penyaliban ini. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa mahkota duri yang dialami Yesus, yang dikenakan oleh Yesus ini memberikan kuasa. Yesus ini mengasihi kita dengan rela menderita demi keselamatan umat manusia. Nah, selanjutnya untuk paragraf yang kedua itu, nah di sini dijelaskan juga terkait duri, yang mana duri itu kalau kita melihat dari kejadian terkait saat manusia jatuh ke dalam dosa dan uh, bumi dikutuk akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi duri ini melambangkan kutuk atau akibat dari dosa. Jadi karena kita berdosa maka uh, ada duri yang merupakan akibat yang dalam hal ini dosa ini membawa kutuk atau penderitaan bagi manusia. Nah, dengan menggunakan mahkota duri di sini Yesus secara simbolis ini menanggung kutuk dosa. Nah, nanti juga di sini untuk Galatia nanti teman-teman baca bersama AKK-nya di small group. Kemudian dijelaskan bahwa di dalam Galatia ini Kristus menebus kita dari kutuk dan dengan menjadi kutuk bagi kita. Jadi yang harusnya jadi karena kita berdosa, jadi dalam diri kita ada jadi karena kita berdosa harusnya kita yang dikutuk, tapi Tuhan mau mengambil kutuk itu dan menderita agar kita yang dibebaskan. Kemudian paragraf yang ketiga, di sini uh, setelah dijelaskan terkait mahkota duri, di sini dijelaskan terkait makna sebenarnya dari mahkota duri itu sendiri. Yang mana di sini dijelaskan bahwa dengan Yesus menggunakan mahkota duri, Yesus mau menanggung segala siksaan, rasa sakit, penghinaan yang harusnya menjadi hukuman kita karena kan kita yang berbuat dosa. Tapi di sini Tuhan mau menanggung semuanya dan menunjukkan bahwa uh,
Yesus sebagai raja, yang mana kerajaan ini tidak diukur dengan kemewahan atau kekuatan yang ada di dunia. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Yesus sebagai raja itu tidak seperti dengan makna kerajaan yang ada di dunia. Yang mana di sini Tuhan menunjukkan kerajaan itu lebih kepada kasihnya, kasih yang besar, kemudian kerendahan hati dan pengorbanan. Sedangkan kalau di kerajaan yang ada di dunia itu lebih ke kemewahan, kemudian kekuasaan dan kemuliaan untuk diri sendiri sebagai manusia. Sedangkan Tuhan Yesus ingin uh, menunjukkan yang sebaliknya. Nah, dengan melalui mahkota duri juga, itu Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan telah mengubah kutuk kita atau penderitaan kita menjadi mahkota kehidupan. Nah, itu ada di Yakobus 1 ayat 12. Nah, selanjutnya untuk paragraf selanjutnya itu di sini sudah ditekankan terkait teladan atau apa yang diajarkan Tuhan melalui proses penyalibannya, terutama di sini kita bahas terkait mahkota duri. Jadi di sini Yesus itu mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan menuju hidup yang baru dan kekal bersama Allah. Jadi di paragraf ini sama paragraf terakhir itu kita lebih uh, menekankan terkait perenungan kita dalam meneladani penderitaan Yesus serta uh, percaya bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu bukan akhir dari segalanya. Jadi meskipun saat ini kita sedang menderita atau ada penderitaan atau ada masalah, kendala sebenarnya itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru di sinilah kita dibentuk oleh Tuhan, di sinilah kita diajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sini juga kita bisa lebih melihat bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam mengandalkan Tuhan melalui penderitaan itu sehingga di akhir nanti kita bisa lebih dekat Tuhan kepada Tuhan sehingga dari kisah ini terkait kasih Yesus yang begitu besar juga mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi masalah, tapi tetap rendah hati serta rendah hati, kemudian rela berkorban dan mau selalu untuk membantu sesama. Jadi itu untuk sate pertama. Mungkin dari teman-teman PKK masih ada yang mau ditanyakan terkait renungan di sate satu. Mungkin ada yang mau bertanya kakak dan teman-teman mengenai sate satu. Yo, mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung saja on mic atau lewat kolom chat. Oh ya, sebelumnya untuk hari ini itu kita sampai sate satu saja karena habis ini jam 3 ada agenda pengurus. Jadi nanti untuk sate yang kedua itu kita akan carikan waktu untuk penjelasan selanjutnya dari Kak Sisil. Ya, mungkin dari kakak dan teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk sate yang pertama. Ya, mungkin dari saya sih Kak, kira-kira dari Kak Sisil sebagai pembuat renungan, apa harapannya yang bisa anggota PMK dapatkan dari sate pertama ini? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari jadi
Kalau menurut saya, yang saya harapkan itu dari perenungan sate satu kan ini di sini lebih ke makna dari mahkota duri. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya itu eh, teman-teman AKK itu lebih fokus ke proses penyalibannya, tentang siklus salibnya dan lain sebagainya. Nah, melalui sate satu ini itu diharapkan teman-teman itu juga eh, bisa merenungkan terkait mahkota duri itu. Yang mana mahkota duri ini lebih ke Yesus ini sebagai raja segala raja, raja dihina sampai sehina-hinanya sampai diolok-olokkan oleh para prajurit Romawi serta orang-orang Yunani. Jadi diharapkan teman-teman eh, AKK dan PKK juga bisa merenungkan terkait mahkota duri dan mau mengambil diri dalam merenungkan terkait penghinaan yang dialami oleh Yesus serta mau lebih percaya kepada Yesus serta jadi kayak mau memberi diri untuk ikut ambil dalam penderitaan Yesus. Gitu. Kayak sebenarnya bukan cuman mau dijelaskan ke kakak bahwa bukan cuman memikul salib, tapi ada juga mahkota duri yang harus kita tanggung dan kita harus makna ini sebagai uh, kasih salah satu bukti kasih yang kasih Yesus yang begitu nyata dan begitu besar dalam kehidupan kita. Mungkin itu sih saya. Oh ya, terima kasih banyak Kak Sisil. Mungkin masih ada dari kakak dan teman-teman yang lain. Saya tunggu selama 5 detik. Jika tidak ada, berarti saya anggap saya tidak ada. Cukup. Ya, jadi saya anggap sudah tidak ada yang mau bertanya. Kalau misalnya kakak dan teman-teman ada yang mungkin dibingungkan atau ada yang mau tanyakan, boleh nanti boleh sampaikan ke Kak Sisil. Kalau misalnya mungkin teman-teman tidak punya kontaknya Kak Sisil, nanti hubungi kami, nanti kami kasih kontaknya, terus nanti teman-teman hubungi Kak Sisil untuk bertanya lebih lanjut mengenai satu yang pertama. Mungkin itu hari ini, mungkin ada